cerita-cerita dari para alumni dulu yang alma mater dan semasa abah saya banyak cerita tentang kejadian-kejadian karena mengikuti perintah khidmah kepada kiai sehingga sampai pernah dihajar oleh 30 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau lahir dengan nama Ahmad Rawibi Murtado, putra dari seorang kiai kampung di daerah Kecamatan Tegarjo, Desa Dompelan, ya sekitar 4 kilo dari pondok pesantren Tegarjo. Beliau putra ketiga dari 7 bersaudara. Di awal mula beliau adalah sekolah di sekolah pesantren, kemudian jenis sekolah SN awal, kemudian sekolah di Dinia, baru dia mondok di pesantren Tegarjo yang diasuh oleh Kiai Khudori. Beliau Kiai Khudori, bapak dari ayah dari Kiai Abdurrahman Khudori, Kiai Muhammad Wahid, Gusmo, Gus Yusuf, Gus Makin dan sebagainya. Selama beberapa tahun, lebih dari sekitar 5 tahun lebih, sehingga dikatakan sampai lulus tingkatan aliyah. Kalau ukuran di sarang tingkatan aliyah, baru dia setelah dari Tegarjo tabarukan sama Kiai Dalhar sama Kiai Sirot Payaman, kemudian diperintah oleh Kiai Khudori untuk memperdalam atau ngaji di Pondok Sarang Rembang. Kebetulan Kiai Khudori itu adalah salah satu guru utama di awal sebelum di Sarang dari abah saya, yaitu Simbah Rawibi. Simbah Rawibi disuruh berangkat ke Sarang beserta 2 murid lainnya, yaitu Kiai Nawawi dan Kiai Asmawi. Kiai Nawawi Lungki, kebetulan beliau kakek dari istri dari Gus Riza. Kiai Nawawi dan Kiai Asmawi dari Desa Dawung, dekat sebelahan dengan desanya Abah Rawibi. Ketiga sepertinya rencana ketiganya mau dijadikan mantu sama beliau Kiai Khudori, tapi selang beberapa tahun mondok di Sarang sehingga sampai jadi pengurus Abah Rawibi, kebetulan dikehendaki oleh kiainya sendiri, yaitu kakek saya Kiai Haji Imam Khalil. Beliau khidmahnya saya kira melebihi dari para santri-santri yang lain. Apapun yang diperintah oleh kiainya segera dilaksanakan walaupun berat dirasa. Cerita-cerita dari para alumni dulu yang alma mater dan semasa abah saya banyak cerita tentang kejadian-kejadian karena mengikuti perintah khidmah kepada kiai sehingga sampai pernah dihajar oleh 30 orang dari mayoritas orang Cirebon. Karena khidmahnya beliau mungkin menarik perhatian dari Kiai Haji Maulana sehingga dijadikan mantu pada usia sekitar 25 atau wakilan 26 dari putranya Kiai Haji Imam yang nomor 3. Pertama ibunya Kiai Rawid, kemudian Ibu Dirahmah, istri dari Kiai
Kiai Hamid Abdul Hamid bin Ahmad. Yang ketiga adalah ibu saya. Selang pada waktu dia jadi mantu, apapun tugas dari Kiai Haji Imam Khalil, mulai dari masalah pondok pesantren, pendidikannya anak-anak pesantren, sampai urusan sawah, tambak, desakin, semuanya total Simbah Robibi yang disuruh nangani. Dan tiap hari beliau selalu tiap sebelum berangkat ke madrasah Rojaliyah untuk mengajar, itu berangkat dulu pakai pacul, bawa pacul, tetap pakai sarung dengan celana setengah cingkrang, berangkat ke tambak atau ke sawah. Waktu itu para gawagis, gus-gus, putra-putra Kiai Imam Khalil belum istiqomah di rumah, masih di Mekah. Dan kebetulan pada waktu itu yang paling tertua, putra laki-laki tertuanya Mbah Imam Khalil, masih belum istiqomah. Jadi pada waktu tahun 80-an awal, Kiai Haji Imam Khalil Simbah Imam karena usia yang lanjut sehingga tidak bisa melanjutkan aktivitas sebagai kiai, nggak bisa ke masjid, nggak bisa karena tiduran di ranjang selama 3 tahun. Itulah yang tugas apa pada Abah Robibi pada waktu itu menjadi seorang badal dari Simbah Kiai Haji Imam Khalil sampai pada tahun 1984 menjadi badal, malah mendahului beliau wafat pada bulan Safar tahun 1984 bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Meninggal di rumah salah satu seorang dokter muhibbin dari Kiai, dokter spesialis dari dokter Semarang, Aryadi. Dia dokter spesialis, dirawat sendiri di rumah. Pada awalnya di rumah sakit, dirawat di rumah sampai 10 hari. Kebetulan sama, ibu juga dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwfiya pada usia 47, masih muda, 47, walaupun berperawakan tua karena kerja keras. Tiap hari selalu tersengat matahari di sawah dan tambah peduli. Di salah satu guru dari beliau satu adalah Kiai Haji Hudori Tegarjo, kemudian Kiai Haji Badalhar Wati Congol, dilanjut ke Kiai Haji Imam Khalil sebagai mertuanya sendiri. Kebetulan beliau punya anak 8, meninggal 2, tinggal 6. Kebetulan laki-lakinya 1. Anak pertama meninggal. Jadi ketika pernikahannya beliau dirayakan di Pondok Pesantren Tegarjo sebagai tuan rumah Kiai Hudori sendiri pada waktu itu, bersamaan dengan perkawinannya Rofiqoh Abdul Wahab. Beliau seorang qori terkenal pada waktu itu, menikah di Pondok Tegarjo. Jadi sekarang masih ada lokasinya, yaitu aula di pendopo depan. Mulai dulu ya seperti itu pendoponya. Ya mungkin karena takzimannya Kiai Hudori sama beliau Kiai Haji Imam Khalil juga. Karena Kiai Hudori sendiri waktu itu adalah alumnus Lasem di Kiai Bidawi, tadi sering tabarukan ngaji di Sarang pada waktu itu, di Sarang sama Mbah Su'ed, Mbah Umar bin Harun,